Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mayoritas utang pemerintah kini bukan dari asing melainkan dari dalam negeri. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan posisi utang asing di Indonesia saat ini sudah di bawah 30%. Berdasarkan data APBN kita, posisi utang pemerintah per akhir September 2020 sebesar Rp5.756 triliun dan rasio utang negara kini menjadi 36,41% terhadap produk domestik bruto PDB. Sri Mulyani menyebut, naiknya rasio utang ini akibat tingginya kebutuhan stimulus fiskal untuk menopang penurunan ekonomi atau counter-cyclical. Meski begitu, Kementerian Keuangan memastikan rasio ini masih aman karena masih di bawah batas maksimal yaitu 60% dari PDB. Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya agar harga vaksin COVID-19 mandiri atau berbayar terjangkau bagi masyarakat. Jokowi menyebutkan harga vaksin harus dikalkulasi secara rinci dan disiapkan dari sekarang. Tidak hanya terkait harga, Jokowi juga meminta para menterinya untuk memaparkan ke publik terkait kelompok mana saja yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 pertama kali, termasuk siapa saja yang mendapatkan vaksin secara gratis. Sebelumnya, Jokowi menyebutkan vaksin gratis akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan vaksin berbayar atau mandiri akan berada di bawah Kementerian BUMN. Di tengah pandemi COVID-19, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih pada 9 bulan pertama tahun ini mencapai Rp14,03 triliun. Angka tersebut turun 30,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank Mandiri mencatatkan pendapatan bunga bersih mencapai Rp42,16 triliun atau turun 4,1% secara tahunan. Bank plat merah ini telah menyalurkan kredit secara konsolidasi sebesar Rp873 triliun hingga akhir September 2020. Sementara itu, total restrukturisasi yang disetujui Bank Mandiri per 30 September mencapai Rp116,4 triliun atau 15,5% dari total kredit Bank Mandiri. Manajemen Bank Plat Merah itu menargetkan laba bersih hingga akhir tahun ini sebesar Rp16 triliun. Target tersebut lebih rendah 30,7% dibandingkan dengan capaian tahun lalu di angka capaian tahun lalu yang sebesar Rp25,5 triliun. Harga sejumlah bahan pokok merangkak naik jelang libur panjang Maulid Nabi. Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional. Di antaranya minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, gula pasir lokal, beras, hingga daging ayam ras. Sedangkan untuk harga cabai, kompak naik di pasar tradisional maupun pasar modern. Tak tanggung-tanggung harganya hampir menyentuh Rp50.000 per kilogram. Mulai datangnya musim penghujan membuat harga cabai kian pedas. Kenaikan harga cabai diduga akibat pasokan dari pengepul berkurang karena gagalnya panen petani akibat musim hujan. Perusahaan induk yang menjalankan rantai restoran cepat saji Dunkin Donuts di Amerika Serikat, Dunkin Brands Group, tengah berdiskusi soal akuisisi oleh Inspire Brands. Inspire Brands merupakan perusahaan induk dan pemilik waralaba rantai restoran Arby's, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy Johnson, hingga Rusty Taco. Meski begitu, perusahaan masih belum mau mengungkapkan rinci soal aksi korporasi ini. New York Times melaporkan kesepakatan yang sedang dibahas akan menjadi saham Dunkin Brands, perusahaan private dengan harga $106,5 AS per saham. Dengan kesepakatan tersebut, maka nilai transaksi akan mencapai sekitar $8,8 miliar AS. Sebelumnya, Dunkin secara permanen telah menutup 8% dari gerainya di Amerika Serikat yang berjumlah sekitar 800 restoran. Dunkin menggambarkan kepenutupan tersebut sebagai rasionalisasi portofolio real estate. Selain itu, Dunkin juga mengatakan sekitar 350 gerai dapat ditutup secara permanen di luar Amerika Serikat.